Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Perihal lagu, musik, nyanyian, dan bunyi-bunyian, ini menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat perihal mendengarkan lagu, musik, nyanyian, dan bunyi-bunyian. Sebagian ulama mengharamkannya, tetapi sebagian lagi membolehkannya. Untuk masalah ini, Imam Al-Ghazali mengangkat pandangan ulama yang mengharamkannya dan ulama yang membolehkannya. Namun demikian, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali secara detail menanggapi dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama yang mengharamkannya. Pada pembahasan kali ini, kami mencoba mengangkat ringkasan ulasan Imam Al-Ghazali perihal masalah ini. Dalam ringkasan ulasannya, Imam Al-Ghazali cenderung memperbolehkan mendengarkan musik, lagu, dan nyanyi-nyanyian. Berikut ini kutipannya. Ketahuilah, pendapat yang mengatakan, aktivitas mendengar nyanyian, bunyi, atau musik itu haram, mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas tersebut. Hukum seperti ini tidak bisa diketahui hanya berdasarkan akli semata, tetapi harus berdasarkan nakli, jalan mengetahui hukum-hukum syara atau agama, terbatas pada nash dan kias terhadap nash. Yang saya maksud dengan nash adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan kias adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Rasulullah itu sendiri. Jika tidak ada satupun nash dan argumentasi kias terhadap nash pada masalah mendengarkan nyanyian atau musik ini, maka batal pendapat yang mengharamkannya. Artinya, mendengarkan nyanyian atau musik itu tetap sebagai aktivitas yang tidak bernilai dosa, sama halnya dengan aktivitas mubah yang lain. Sementara pada amatan kami, tidak ada satupun nash dan argumentasi kias yang menunjukkan keharaman aktivitas ini. Hal ini tampak jelas pada tanggapan kami terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka, yang cenderung mengharamkannya. Ketika tanggapan kami terhadap dalil mereka demikian lengkap, maka itu sudah memadai sebagai metode yang tuntas dalam menetapkan tujuan ini. Hanya saja kami mulai membuka dan mengatakan bahwa nas dan argumentasi kias menunjukkan kemubahan aktivitas mendengarkan nyanyian atau musik. Argumentasi kias menyatakan bahwa kata bunyi itu mengandung sejumlah pengertian yang perlu dikaji, baik secara terpisah maupun keseluruhan. Kata ini mengandung pengertian sebuah aktivitas mendengarkan suara yang indah, berirama, terpahami maknanya, dan menyentuh perasaan. Secara lebih umum, bunyi adalah suara yang indah. Bunyi yang indah ini terbagi atas yang berirama atau terpola, dan yang tidak berirama. Bunyian yang berirama terbagi atas suara yang dipahami seperti syair-syair, dan suara yang tidak terpahami seperti suara-suara tertentu. Sedangkan mendengarkan suara yang indah, ditinjau dari keindahannya tidak lantas menjadi haram. Bahkan bunyi yang dihasilkan dari gerakan benda-benda mati dan suara hewan itu halal berdasarkan nash dan argumentasi kias. Sumber, Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, tahun 1358 Hijriah atau 1939 Masehi, Juz 2, halaman 268. Berdasarkan dari apa yang dikemukakan tersebut, Imam Al-Ghazali tidak menemukan satupun nash yang secara jelas mengharamkannya. Kalaupun ada nash yang mengharamkan musik dan nyanyian, keharamannya itu bukan didasarkan pada musik dan nyanyian itu sendiri, tetapi karena dibarengi dengan kemaksiatan, seperti minum minuman keras, perzinaan, perjudian, ataupun melalaikan kewajiban. Adapun aktivitas mendengarkan musik atau nyanyian itu sendiri, menurut Imam Al-Ghazali seperti disebutkan tersebut, yaitu halal. Jadi Imam Al-Ghazali memisahkan secara jelas antara musik beserta nyanyian itu dan kemaksiatan yang diharamkan secara tegas di dalam nash maupun kias terhadap nash. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat menyikapi semua perbedaan dengan bijak.